Melanjutkan dari part sebelumnya di mana saat ini Shen Yuan berhasil membawa Sena ke dalam mobil. Ketika berada dalam mobil, Sena mulai mengatakan tentang masalahnya. Sena mengatakan, sebenarnya aku bekerja bersama si Haiji baru setengah bulan, dan saat acara makan malam aku sadar kalau karakternya sangat buruk. Untungnya kami berpisah malam itu. Mendengar hal ini, Shen Yuan kemudian mengatakan, untungnya kelakuan asli orang seperti dia sudah ketahuan lebih awal. Sekarang semua urusan sudah selesai. Kemudian Sena mengatakan, kau salah. Orang yang dipukuli tadi itu merupakan bosku. Pasti dia akan menjatuhkanku bagaimanapun caranya. Shen Yuan mendengarnya berkata, bos seperti dia tidak cocok untukmu. Lebih baik kau pindah tempat kerja saja. Sena yang mendengarnya berkata, sekarang mencari pekerjaan itu sulit. Kalau aku merintis lagi dari awal, semua pelangganku akan hilang begitu saja. Sebenarnya Sena sudah lelah menjadi sales. Dia juga mau pindah profesi. Contohnya seperti buka usaha kafe kecil untuk dirinya sendiri. Tapi harga satu toko bisa sampai 40.000 yuan. Mana ada dia duit sebesar itu? Shen Yuan yang mendengar itu kemudian berkata, kalau kau mau membuka kafe, tidak apa-apa kalau tidak punya modal. Gimana kalau ada orang yang mau berinvestasi? Shen Yuan kemudian berkata dalam hatinya, selain 700.000 yuan milik Li Yunhang, sekarang aku punya 30.000 yuan dalam dana investasi khusus. Ketika mendengar semua perkataan dari Shen Yuan tadi, membuat Sena berkata, jika aku mendapatkan orang yang mau berinvestasi padaku, aku akan berhenti bekerja, jadi bisa membantunya bekerja. Tak lama kemudian tiba-tiba dengan tegas, Shen Yuan mengatakan, oke, besok kau harus mengundurkan diri. Aku sudah menginvestasikan 300.000 yuan untuk membuka kafe, dan mulai sekarang kau akan membantuku. Ketika mendengar hal yang semacam ini, Sena benar-benar tampak terkejut dan terpesona. Angka ketertarikannya pun kini meningkat menjadi 64. Dengan kondisi yang ada ini, membuat Shen Yuan kembali berkata dalam hatinya, tadi aku sedikit khawatir kalau misalnya dia tidak tertarik, tapi sekarang ini akan memberikan pendapatanku yang melimpah lagi. Meski mendengar perkataan dari Shen Yuan, sosok dari Sena masih tidak percaya. Dia bertanya dengan nada keraguan, tidak mungkin, Shen Yuan, apakah kau sedang bercanda? Shen Yuan dengan raut kegembiraannya mengatakan, aku serius, kenapa kau tidak mau bekerja untukku? Setelah kafe dibuka, aku akan membayarmu 12.000 yuan per bulan, ditambah dengan bonus. Jika kau bekerja selama 3 bulan, aku akan memberikanmu mobil seharga 200.000 yuan. Mobilmu sekarang sudah agak tua, waktunya menggantikan itu dengan yang baru. Dengan mendengar semua ini, membuat Sena mulai berkata dalam hatinya, tanpa tekanan target, hanya kerja 3 bulan sudah dapat mobil. Ini membuat pendapatanku lebih dari 300.000 yuan setahun. Benar-benar tidak masuk logika. Tunggu sebentar, apakah mungkin Shen Yuan ini ingin menjadikanku sebagai simpanannya? Dengan memikirkan semua ini, Sena langsung berkata kepada Shen Yuan, kau tidak perlu melakukan ini hanya demi aku. Di dalam hatinya Sena pun berkata, meskipun tawaran ini terdengar menggiurkan, aku tidak ingin menjadi burung dalam sangkar, apalagi sebagai orang ketiga. Kemudian tanpa diduga, Shen Yuan menegaskan, jangan berpikir terlalu jauh. Aku hanya ingin membuka jaringan kafe, dan toko pertama adalah proyek percontohan. Jadi, hubungan kita murni antara bos dan karyawan saja. Sena mendengarnya berkata, oh begitu, biar aku mempertimbangkan ini terlebih dahulu. Sesaat kemudian, Shen Yuan mendapatkan sebuah pesan dari Minhui. Minhui mengatakan, Shen Yuan, apakah ada waktu malam ini? Kalau ada, ayo kita minum minuman dingin. Dengan mengetahui hal ini, Shen Yuan pun tampak shock. Dia tahu jika minuman dingin sesuatu yang tampaknya liar. Apakah Minhui benar-benar butuh saat ini? Ya, Shen Yuan kemudian langsung membalas pesan itu. Minum boleh, tapi frekuensinya harus sedikit dikendalikan. Shen Yuan kemudian bergegas pergi meninggalkan Nona Shen. Shen Yuan ada sedikit urusan, dan Sena akan memberitahu Shen Yuan jika Sena telah memutuskan apa yang menjadi keinginannya nanti. Singkatnya tibalah kita di Hotel Grand Ridge, kamar 808. Ketika sosok dari Shen Yuan sampai di sana, Minhui langsung memeluk
Shen Yuan dari arah belakang karena dia sudah tampak sangat rindu. Ketika memeluk tubuh dari Shen Yuan, Minhui pun tahu jika ada bau parfum wanita lain di tubuh Shen Yuan. Dia menanyakan itu kepada Shen Yuan. Namun, Shen Yuan merasa jika ini tidak benar dan tidaklah mungkin. Di dalam hatinya, Shen Yuan pun berkata, jangan-jangan ini karena aku naik mobil Sena, parfumnya jadi menempel padaku. Kini sedikit terjadi konflik di antara mereka. Dengan mendorong keras Shen Yuan, Minhui berkata, katakanlah yang sebenarnya, apakah kau diam-diam menemui wanita lain? Shen Yuan yang mendengar itu kemudian langsung memeluk saus dari Minhui begitu saja sambil mengatakan, mana mungkin aku melakukan itu? Aku hanya punya kamu. Tadi, aku pergi ke dealer 4S untuk mengurus dokumen mobil. Mungkin dari sana ada bau parfum cewek lain yang menempel. Kau tahu kan, pramudiaga wanita di dealer 4S selalu memakai parfum yang kuat. Dengan mendengar semua statement dari Shen Yuan, membuat Minhui berkata, baiklah, tapi kalau lain kali kau bertemu wanita lain, beritahu aku sebelumnya, dan juga jaga jarak dengan pramudiaga itu. Apakah kau mengerti? Shen Yuan mengerti akan hal itu. Di dalam hatinya, Shen Yuan berkata, ini bukan soal setia atau tidak. Tugas dari sistem adalah menghabiskan uang untuk berbagai wanita agar mendapatkan cashback. Aku tak bisa hanya terpaku pada satu orang. Setelah itu Minhui pun izin ke Shen Yuan untuk pergi mandi, namun Shen Yuan melarang hal itu karena Shen Yuan sangat menyukai aroma tubuh dari Minhui ini. Mereka pun kembali melakukan permainan kartu di tempat itu. Minhui benar-benar sangat menyukai semua ini. Singkatnya 2 jam kemudian, sosok dari Minhui kembali mengajak Shen Yuan untuk bermain kartu lagi. Shen Yuan pun hanya bisa berkata, biarkan aku mandi dulu. Aku banyak berkeringat dan tubuhku lengket tidak nyaman. Kemudian Shen Yuan bergegas pergi ke kamar mandi dan dia berkata dalam hatinya, keinginan Minhui jauh lebih besar dari Zhuanting. Dia padahal sudah puas, tapi aku sudah hampir habis staminanya. Dan saat ini Shen Yuan menyadari akan satu hal, di mana angka ketertarikan dari sosoknya Minhui semakin meningkat, yaitu 90. Shen Yuan kini benar-benar tak menyangka jika permainan yang semacam ini bisa meningkatkan tingkat kesukaan Minhui begitu cepatnya. Malam sebelumnya naik 86 dan hari ini sudah naik ke 90. Dengan kondisi yang ada ini, tiba-tiba sistem memberikan sesuatu kepada Shen Yuan. Sistem mendeteksi bahwa host telah mendapatkan seseorang dengan tingkat kesukaan di atas 90. Hadiah tahap ini diberikan, kupon lotre senilai 1 juta yuan. Ya, dan juga mendapatkan kredit belanja 1 juta, kemampuan tanpa perasaan. Dengan kondisi yang ada ini membuat Shen Yuan berkata lagi dalam hatinya, lotre 1 juta yuan, ini akan mempermudah menjelaskan dari mana uangku berasal, dan bisa digunakan untuk melunasi hutang keluargaku. Kemudian dengan mendapatkan kemampuan tanpa perasaan nanti, ini benar-benar sangat membuatku terpesona. Hadiah ini benar-benar di luar logika, berarti kedepannya aku bisa menguasai segalanya. Yah, saat ini dengan raut kegembiraan Shen Yuan berkata lagi, maaf kali ini Minhui, sekarang aku akan bangkit. Mulai sekarang bukan kau yang mengendalikan tubuhku, tapi aku yang akan mengendalikanmu. Shen Yuan bergegas untuk mengambil hadiah yang ada itu. Dan sebuah perubahan benar-benar terasa di tubuh Shen Yuan itu. Shen Yuan bisa merasakan energi luar biasa di antara kedua kakinya. Hadiah ini bisa untuk muncul karena sebelumnya si Shen Yuan berhasil mendapatkan tingkat kesukaan 90 dari seorang wanita. Di mana wanita itu tak lain dan tak bukan adalah sosok dari Minhui. Ini benar-benar luar biasa. Sepertinya sistem memberikan hadiah berdasarkan apa yang paling Shen Yuan butuhkan. Shen Yuan kini terus terbayang-bayang lagi. Shen Yuan kini mencoba menargetkan Li Xiao dan juga Sena. Untuk mencapai 90 kesukaan tentu akan sulit. Li Xiao memang sudah lebih dari 60. Tapi untuk menyamakannya dengan Minhui masih jauh sekali. Sedangkan untuk Sena itu, gadis bertubuh tinggi dengan stoking hitam, juga sudah melewati 60. Sepertinya
Shen Yuan harus bergerak secara pelan-pelan. Shen Yuan penasaran kapan gadis berikutnya dengan tingkat kesukaan lebih dari 90 akan muncul, dan hadiah apa yang akan terbuka nanti. Meski begitu, Shen Yuan akan melupakan itu terlebih dahulu. Yang terpenting sekarang adalah mencoba kemampuan X yang diberikan oleh sistem. Shen Yuan kini langsung mengajak Minhui untuk melakukan sebuah aksi yang tak terduga, sehingga membuat Minhui tampak panik, karena tadi Shen Yuan bilang ingin mandi, sekarang malah berbalik lagi. Shen Yuan dengan tegas mengatakan, "Aku sudah berubah pikiran, ayo lakukan hal yang lain lagi." Shen Yuan pun benar-benar tampil sangat berbeda dari sebelumnya, sehingga membuat Minhui benar-benar merasakan efek samping yang luar biasa. Sementara itu, di sisi lain di tempat yang berbeda, kita pun diperlihatkan dengan Sena yang sedang menghubungi rekannya bernama Qian Qian. Dia mengatakan kepada Qian Qian, ada seorang pria yang menawarkan 300.000 yuan untuk membantuku membuka toko dan berkata bahwa jika aku bekerja selama 3 bulan, dia akan memberikanku mobil seharga 200.000 yuan. Menurutmu, apakah dia mencoba menjadikanku simpanannya atau tidak? Kali ini, Qian Qian berkata, Sena, apakah kau bertemu dengan penipu? Pria itu sepertinya mencoba membohongimu. Tapi saat ini, Sena mengatakan itu tidak mungkin. Aku sudah beberapa kali bertemu dengannya. Dia bahkan membeli mobil dariku terakhir kali. Saat ini Qian Qian menanyakan berapa umur dari pria itu, karena setahunnya pelanggan mobil Sena kebanyakan pria parubaya. Sena mengatakan jika pria itu baru berusia 21 tahun. Dengan mendengar hal yang semacam itu, Qian Qian tampak merasa terkejut. Itu sangat mudah sekali, tapi sudah berhasil mengendarai mobil yang mewah. Apakah dia tampan? Sena pun membenarkan hal itu, karena Shen Yuan tampak tampan. Dan dengan mengetahui semua ini, Qian Qian memberikan kesimpulan. Pria itu mau mengeluarkan 300.000 yuan untuk membantumu membuka toko dan memberikan mobil seharga 200.000 yuan. Pria yang kaya, tampan dan masih muda. Apalagi yang perlu kau ragukan? Kini Sena mengatakan, tapi dia itu 5 atau 6 tahun lebih muda dariku. Qian Qian mengatakan, memangnya kenapa? Orang bilang wanita yang lebih tua 3 tahun itu seperti memegang emas batangan. Dengan selisih umur kalian, dia seperti memegang 2 emas batangan. Sena kembali menambahkan, tapi dia itu sudah punya pacar. Meskipun mendengar hal itu, Qian Qian kemudian mengatakan, pacar bukan berarti istri. Sena, kau itu bodoh atau bagaimana? Dengan pria seperti itu, meski dia sudah menikah saja, tetap saja tidak masalah. Lagi pula, dalam kondisi seperti ini, kau bisa merebutnya untuk dirimu sendiri. Sena tampak terkejut mendengar statement itu. Apa yang kau bicarakan? Namun Qian Qian dengan polosnya mengatakan, katakan saja jika kau ragu terhadap pria itu, serahkan saja pria kaya kecilmu itu padaku, biar aku yang menanggung semua beban ini. Sena bertanya kepada Qian Qian, bukankah kau sudah punya pacar? Qian Qian tetap mengatakan, memangnya kenapa kalau aku sudah punya pacar? Kalau benar-benar ada sponsor kaya seperti itu, aku bisa langsung kembali menjadi jomblo. Aku tidak bercanda lagi denganmu. Ya, saat ini Sena berhasil mendapatkan saran dari temannya itu. Sena akan terus mencoba mempertimbangkan ini terlebih dahulu. Apakah dia akan terhubung dengan Shen Yuan ataukah dia menolaknya? Kembali ke Shen Yuan, di mana saat ini 40 menit telah berlalu, dan Minhui berkata kepada Shen Yuan, kenapa kali ini berbeda dari sebelumnya? Shen Yuan kemudian mengatakan, apakah ada perbedaan yang mendasar? Apakah aku jauh lebih kuat? Minhui membenarkan hal itu. Minhui berkata dalam hatinya, baru saja kita melakukannya 2 kali dalam 40 menit. Ini benar-benar sungguh di luar dugaan. Shen Yuan saat ini tetap mengajak Minhui melakukannya sekali lagi. Dan sontak saja hal ini membuat Minhui tampak sangat terkejut. Tapi Shen Yuan tetap menegaskan kepada Minhui jika Minhui pasti bisa melakukannya. Minhui kali ini yang akan memimpin permainan. Minhui tidak tahu caranya, sehingga Shen Yuan yang akan mengajarkan itu melalui pengalaman yang didapatkan. Permainan kartu pun kembali dimainkan. Di keesokan harinya, Fang Minhui telah kembali ke kampus, dan Shen Yuan menyadari dia tidak ada kelas pagi ini. Dia bisa tidur lebih lama. Kini sosok dari Shen Yuan tahu tentang lotre yang dia dapatkan dari sistem sebelumnya, di mana saat ini dia berhasil untuk mendapatkan itu, sehingga hadiah 6,8 juta yuan pun akan dia dapatkan.
Shen Yuan benar-benar tak menyangka jika dia akan mendapatkan jackpot 6 juta yuan. Shen Yuan pun pada saat ini tahu jika dia harus segera memberitahukan ini kepada ayah dan ibunya. Sejak keluarga mereka bangkrut, mereka sudah terlalu lama hidup susah. Dan apakah yang akan terjadi? Selanjutnya part ketiga berakhir sampai di sini.